bagaimana kabar kalian? Semoga kondisi seperti ini kalian sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya Eko Setio Budi atau yang sering dipanggil Pak Eko. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 8 semester genap. Materi yang akan dipelajari yaitu teks ulasan. Sebelum memasuki materi, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Langsung saja kita memasuki materinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian memahami maksud atau arti penting teks ulasan, dan kalian juga bisa memahami atau mengungkapkan kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Di materi teks ulasan kali ini kita akan belajar 5 hal. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu tujuan dan manfaat, yang ketiga ciri-ciri, yang keempat struktur, dan yang kelima yaitu kaidah kebahasaan. Mari kita mulai dari pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi tentang penilaian seseorang terhadap suatu karya atau benda, baik bernilai lebih ataupun kurang. Lalu teks ulasan tentunya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat di sini ada 4, yaitu menambah pengetahuan, meningkatkan pemahaman, memunculkan sikap apresiatif, yang terakhir yaitu memperkuat daya kritik. 4 hal inilah yang kita dapat dari teks ulasan. Karena dalam menulis teks ulasan kita sudah memberi pengetahuan kepada orang lain tentang karya atau benda yang kita ulas. Selain itu, kita bisa mengembangkan sikap apresiatif. Dari sikap apresiatif yaitu menghargai karya orang lain dengan cara memberikan penilaian. Dengan begitu kita bisa mengasah daya kritik kita. Kemudian ke bagian ciri-ciri. Teks ulasan merupakan pendapat pribadi seseorang yang didasarkan pada fakta. Oleh karenanya, teks ulasan mempunyai ciri-ciri sebagai pendapat. Kemudian, pendapat didasarkan pada fakta dan pendapat tersebut berupa penilaian negatif ataupun positif. Sekarang kita masuk ke bagian struktur teks ulasan. Pada struktur di sini beberapa bagian. Yang pertama yaitu identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga sinopsis, yang keempat analisis, yang kelima evaluasi, dan yang terakhir yaitu rekomendasi. Bagian yang pertama yaitu identitas. Identitas berupa informasi apapun terkait dengan karya yang diulas. Misalnya, di dalam buku ada judul, pengarang, dan penerbit. Lalu bagian yang kedua yaitu orientasi. Orientasi yaitu gambaran umum di awal teks ulasan tentang karya yang diulas. Misalnya, bisa ditambahkan tentang informasi penghargaan yang diperoleh karya tersebut. Bagian yang ketiga yaitu sinopsis. Ringkasan yang menggambarkan keseluruhan isi karya. Sinopsis dibuat berdasarkan pemahaman penulis teks ulasan. Yang keempat yaitu analisis. Paparan penulis terhadap unsur-unsur karya yang diulas.
Paparan ini dalam bentuk analisis yang dibuat berdasarkan penafsiran penulis terhadap karya yang diulas. Jadi, di bagian inilah penulis memberikan pendapat penafsirannya dan pemaknaannya terhadap suatu karya. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi berupa paparan kelebihan dan kekurangan suatu karya. Evaluasi ini berdasarkan penafsiran atau pendapat pribadi dari penulis. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi, yaitu saran-saran penulis, ulasan kepada pembaca atau pemikat karya yang diulas. Misalnya, yang diulas buku. Tidak terasa ya, kita sudah ke pembahasan yang terakhir. Kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan. Dalam teks ulasan terdapat 4 kaidah. Mari kita pelajari satu persatu. Dalam teks ulasan, kaidah banyak menggunakan konjungsi penerang, yaitu yang berfungsi menerangkan sebuah kalimat. Misalnya, kata bahwa, yakni, dan yaitu. Contohnya, penggunaannya seperti ini. Sebuah novel ditulis oleh Eko Setiabudi dengan setting tempat pantai. Yang kedua yaitu banyak menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu kata penghubung yang menerangkan waktu. Misalnya sejak, semenjak, dan kemudian. Contoh penggunaannya seperti ini. Akhirnya Eko Setiabudi bisa membagikan video pembelajaran kepada murid SMP Ibu. Dan yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab yaitu kata penghubung yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu peristiwa karena sebab tertentu. Misalnya, kata karena dan kata sebab. Contoh penggunaannya seperti buku Eko Setiabudi perlu dibaca oleh murid SMP Ibu sebab memberikan motivasi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pernyataan saran atau rekomendasi. Hal ini ditandai dengan kata sebaiknya, harusnya, dan hendaknya. Contoh dalam kalimat seperti ini. Video pembelajaran ini harusnya dilihat oleh SMP Ibu dan harus di-subscribe. Terima kasih. Nah, itu tadi materi yang sudah Bapak ajarkan. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa kalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.